formulanya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya. Supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar, ada di Quran surah kedua, ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua, ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga, ayat 142. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Usia 40 tahun. Tuan, puan masih hidup, ada anak-anak. Orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu. Tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya. Ibumu yang dulu malam tahajud bangun, menangis kepadaku. Memohon, ya Allah, jangan sampai anakku seperti aku. Berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi. Tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila. Allah sampaikan, Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan, sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam, kau siapkan amalan pertama di alam kubur supaya terang kuburmu, banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua, kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah, sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada 4 jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan, dengan Habib Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah. Kalau kisah saudara, di mana tinggalnya? Ah, saya biasa saja. Tetangga depan saya, Nabi Ibrahim tuh. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf AS. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Ada orang soleh, sedekah syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga. Nikmatnya indah. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 aja. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton boleh. Mau koprol boleh. Sila. Mau lomba lari sila, tak ada ujungnya. Yang keempat, itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di Quran surah kedua ayat 25. Bahkan kelas yang biasa ini saja. Pernah menginginkan sesuatu di muka bumi, tiba kemudian tak dapat dia, masuk surga, ingatlah itu. Saya ingin masuk masjid wilayah di Kuala Lumpur. Begitu saya lewat, saya cium bau durian tuh, tak sanggup saya beli. Datang. Semuanya ada. Tidak mengurangi takaran. Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sinilah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia tuh ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf tuh orang paling kaya di wilayah Makkah. Masuk Islam. Saat hendak hijrah, diboikot kemudian oleh orang kafir Quraisy. Diberi 2 pilihan. Tuan, kembali kepada kepercayaan semula. Kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat.
atau sila ikut Muhammad SAW. Hijrah ke Yathrib, tapi kami ambil semua harta benda Tuhan. Yang berangkat sana. Jadi sengaja mereka tidak eksekusi, karena mereka punya keyakinan, ini 400 kilo jauh, jalan kaki. Gayanya sederhana. Gaya berbanding lurus dengan pressure, tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Hukum Pascalnya. Artinya orang yang banyak bergaya, maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya. Nah, banyak orang kaya, banyak bergaya, jatuh fakir dia, beban hidupnya banyak. Tak bisa menangnya. Orang ini menduga, ini khawatirnya ada beban. Ambil setengah harta saya. Dalam kehidupan. Jadi orang paling kaya. Dan Nabi pernah bercakap, kata Nabi, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi kalau mau kaya itu gampang. Keluarkan ayat-ayatnya, kita pedomani kaya, biasa. Harus kaya, kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzakat? Bisa berhaji, bisa berinfak. Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah. Itu yang disebutkan di Quran. Surah ke-28, ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah. Cari kemuliaan akhirat, dapatkan surga dengan harta itu. Kalau cuma mau ria, kalau ada di Kuala Lumpur dengan mobilnya, dengan jabatan, dengan rumahnya, sampaikan pada dia, maaf Tuhan terlambat. Sudah ada korun lebih dulu. Dia bisa mengamalkannya, baru kepada ayat yang lain. Dahulu kami di masa Nabi, ya, sahabat, dosa nih. Coba lihat, tuh lihat. Astagfirullah. Kita bicara yang kecil-kecil dulu nih. Belum bicara yang tinggi-tinggi. Om teori-teori kedokteran secara otodidak sendiri dia. Ya, by himself. Yang dahsyat, saya nak berikan contoh. Semua yang terjadi hiliyah, ketika turun Al-Quran, kesemuanya berubah diarahkan kepada yang baik. Contoh, ada mustafilun. Tahukah tuan-puan semua? Ketika datang risalah wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'anli wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Masuklah ke pondok pesantren. Tapi Jabir Ibnu Hayyan, bahkan di Eropa, di Europe dikenal bapaknya alkemi, bapak kimia. Kapan dia menemukan atom? Saat membaca Al-Quran. Masuk ke surah 50. Surah besi, Al-Hadid. Dia baca sampai ayat, bikin. Sambungkan tangan kanannya. Dia orang Andalus, Spanyol. Ya, Spain sekarang. Sambungkan kiri. Dia mulai naik ke atas bukit, kepak katup, belum sempurna, jatuh dia. Main lewat pintu depan, dia masuk lagi lewat pintu belakang. Bawa kitab, sudah bermain. Orang bermain, dia baca kitab. Perkenankan kalau ada yang barangkali hendak ditanya. Ada soalan enggak? Ada? Sila. Ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yudamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat tu bikin status ya. Cinta tu butuh pembuktian. Bukan naik motorcycle bersama. Seakan dunia milik berdua, yang lain tak ada. Mesti ada pembuktian. Maka Allah hadirkan dengan kalimat tegas, menggunakan taukid. Di dalam ilmu nahwu itu, kana wa akhawatuha. Kuntum, kana, kanat, takunu. Kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, maka fungsinya berubah menjadi taukid. Penguat. Serius. Kata Allah, kalian mesti serius. Jika serius mencintai Allah, maka amalan cinta itu dibuktikan dengan fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Rasulullah SAW. Ikuti. Karena itu tuntunan Nabi itu komplit sekali. Komprehensif, lengkap. Sila perhatikan, tuan-puan lihat. Tak ada dalam kehidupan tuntunan macam Islam yang memberikan tuntunan lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Sila bandingkan. Compare dengan keyakinan lain. Takkan ditemukan. Kita ini bangun tidur saja sudah ada tuntunannya. Sila. Coba saya nak tanya ya.
Kalau kita bangun dari tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Itu ada di Abu Daud. Nomor hadis 1367 sampai 1369. Doanya ada di Al-Bukhari. Nomor hadis 181. Caranya, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangkit dari tidurnya, fajalasa, maka sunnahnya duduk sejenak. Jangan dulu bangkit. Karena kita belum sadar penuh tuh. Duduk sejenak. Famasaha biyadihi min athari naumi, maka hapuskan dahulu bekas ngantuknya dengan tangan yang bagian bersihnya. Hapus dulu. Jadi bukan baru duduk langsung baca doa. Boleh jadi masih ngantuk membaca doa. Bagaimana bisa paham dengan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun-bangun jam 8 lah dia. Sadar dulu. Setelah sadar tuh baru baca doa. Doanya tuh diriwayatkan oleh sahabat tadi, Jundub bin Junadah. Sama dengan sahabat Mu'az bin Jabal. Ditemukan juga itu dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Jundub bin Junadah diriwayatkan hadisnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, nomor hadis ke-18. Paling kiri sebelah atas di kitab ini. An Mu'az bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Yaqala kunta wa atbi'is sayyi'at tamhuha. Itu riwayatnya Jundub bin Junadah. Beliau pun meriwayatkan hadis tentang doa bangun tidur. Tapi doanya tak serupa. Coba saya nak tanya, masuk masjid kaki apa yang masuk? Kanan. Keluar masjid kiri. Masuk tandas kiri. Keluar tandas kanan. Semua ada, mau tidur pun ada doa. Itu bimbingan hidup. Nanti kalau ada kuliah dengan masa yang lebih panjang, kita terangkan ternyata itu bukan sekedar doa. Tapi itu pedoman di hari itu yang harus kita kerjakan. Saya nak beri contoh satu saja. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Itu ada kaitan dengan doa sebelum kita tidur. Di sebelum kita tidur ini, Nabi terbiasa istighfar. 70 kali sampai 100 kali. Lalu mengevaluasi dirinya. Apa yang telah dikerjakan di hari itu. Terkadang beliau tak malu meminta maaf kepada istrinya. Istighfar, istighfar, istighfar. Lalu merencanakan besok yang akan dikerjakan. Bangun tuh kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah, syukur. Engkau hidupkan kembali hamba setelah engkau tahan selama tidur. Ba'dama amatana itu maksudnya wafat sementara. Kalau ba'da amatana itu artinya wafatnya bangkit dari kubur. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah sesungguhnya engkau bisa wafatkan hamba lagi hidup di hari ini ya Allah. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji di hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal kebaik sebelum kembali kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk cari bekal untuk pulang, untuk mudik, untuk pulang. Maka Anda berjanji, saya akan menyebar mencari bekal lebih baik daripada kemarin. Karena itu sebelum tidur coba dilihat dulu. Kita ini pengen masuk surganya Firdaus, apa bekalnya? Tak malu pulang tak bawa bekal. Solatnya bukan cuma yang fardu 5 waktu, anak kecil pun budak kecil 5 tahun 5 waktu pula. Tuhan dikasih 50 tahun, masih 5 waktu. Masuk surga, cita-cita, Firdaus lagi. Sholat hanya 5 waktu. Terlambat pula. Tambah rawatibnya. Kemarin saya tak sholat qabliyah subuh. Besok saya mesti sholat. Rawatib saya mesti kumpulkan 12 rakaat. Kemarin saya tak baca Al-Quran, malu saya pulang menghadap Allah. Saya ingin baca Al-Quran, besok saya akan baca 10 ayat. Kemarin saya tak sedekah. Rizki Allah kasih, tapi saya sia-siakan. Besok saya akan sedekah. Punya rencana dia untuk esok. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ. Dia siapkan itu. Itu yang dia praktek. Dalam hidup. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka bonus pertama Allah akan turunkan saat di dunia. Apa bonus itu? Sebelum di akhirat. Bonus itu adalah yaghfir lakum dzunubakum. Ada dzambun, ada dzunub, itu berbeza. Diterima dosa kita, diterima taubat kita. Jadi kalau Tuhan pernah misalnya maaf berdosa dengan mata nih, semua yang jelek-jelek tak serono dilihat tuh, tiba-tiba Tuhan taubat, bisa ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Jangan sampai mata ini disiksa di hari kiamat. Diampuni dosa itu, maka pandangannya akan dijaga supaya tidak nampak maksiat lagi. Begitu melihat, dipaling. Nah ini seluruh kujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga oleh Allah sampai dia wafat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
saat dia pulang menghadap Allah, cepat dia masuk surga dan langsung dikumpulkan, bahkan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW di Telaga Kautsar. Dikumpulkan dengan 3 golongan utama yang lain. Pertama, syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah. Bukankah para syuhada masuk surga tanpa hisab kalau dia benar? Ya kan? Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur itu apa? Dia menggunakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya dalam hidupnya. Tidak merubah isi Al-Quran. Tidak keluar dari jalur Al-Quran. Siddiqin, jamak dari kata siddiq. Orang pertama yang mendapatkan gelar siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Bukankah Abu Bakar as-Siddiq masuk ke surga tanpa hisab? Salihin, orang-orang soleh. Bukankah banyak orang soleh dijamin oleh lisan Nabi masuk surga tanpa hisab? Sahabat-sahabat bukankah soleh? Bukankah baik semua? Anda akan tergabung dengan orang itu. Dan semua nabi-nabi. Kalimatnya nabiyin. Beberapa nabi saja, anbiya. Semua nabi, nabiyin. Surah ke-21 Al-Anbiya berkisah tentang beberapa nabi saja. Tapi nabiyin, semua nabi. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam AS. Semua. Berkumpul semua. Nah, keterangan itu ditemukan di Quran surah keempat ayat 69. Paling kanan di pertengahan di mushaf. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan itulah teman terindah, terbaik, anugerah yang paling indah yang mampu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab. Sila dari belakang dulu ada akhwat tuh. Sila. Boleh kita beri akhwat dulu satu supaya kita bergantian sejenak. Bisa dibantu diberikan mikrofonnya. Kalau tak ada mungkin bisa dituliskan supaya saya bisa baca di sini. Ya sambil kita menunggu yang ikhwan saya perkenankan. Boleh sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Quran surah keempat ayat 101, paling kiri sebelah bawah. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Baik, jadi ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Ya, ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Jama' itu artinya menggabungkan 2 waktu salat dalam 1 waktu. Bisa digabungkan di waktu yang pertama dia atau di waktu yang terakhir. Bila kita gabungkan, dimajukan di waktu pertama, dalam bahasa Arab dimajukan disebut takdim, maka disebut jama' takdim namanya. Bila kita akhirkan di waktu yang terakhir, maka disebut dengan takhir, maka dinamakanlah jama' takhir. Yang boleh digabung tu dia punya beberapa syarat. Syarat pertama, jumlah rakaatnya tidak boleh berjumlah 2 rakaat saja. Harus lebih daripada 2 rakaat. Karena itu, solat subuh fajar itu tak bisa dijamak. Karena jumlahnya 2 rakaat. Karena itu, subuh fajar itu diletakkan oleh Allah jauh. Jauh ke isya, jauh ke zuhur. Sila pakcik lihat ya. Solat subuh ke zuhur masanya panjang. Ke isya masanya panjang. Dan diberikan kita keluangan waktu yang sangat luas supaya bisa menunaikan dengan sempurna subuh. Aturan yang kedua, jama' itu bisa dilakukan dalam waktu sholat yang berurutan, berangkaian. Tak boleh dia melompat kepada waktu yang lebih jauh. Bisa. Zuhur dengan asar, dia boleh jama'. Maghrib dengan isya, dekat ke isya, dia boleh jama'. Tapi tak bisa saya nak jama' zuhur ke maghrib, tak. Ya, zuhur ke asar. Maghrib ke isya. Karena asar bisa jamaknya kemudian dengan zuhur, maka dia tak boleh lagi jamak dengan maghrib. Maka maghrib jamak dengan isya, kemudian zuhur jamak dengan asar. Kapan kemudian solat itu bisa dijamak? Ya, kapan solat bisa dijamak? Di antara yang membolehkan kemudian jamak ada 2 kondisi. Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah kondisi safar. Safar. Jadi ilat sebab hukumnya adalah safar. Ya.
Berapa jarak safar ini yang diperkenankan untuk jamaah? Dalam hadis disebutkan 3 farsah. Kalau sekarang dikonvert sekitar 80 sampai 82 kilometer. Ya, itu masafah. Ilatnya masafatus safar, jaraknya. Ya. Jadi kalau Tuhan melakukan perjalanan lebih daripada 80 km, 82 km, nah itu secara fikih itu boleh untuk bisa ditunaikan jamaah. Ya, baik kemudian zuhur ke asar bisa dimajukan jadi takdim, atau misalnya zuhur ke asar diakhirkan di asar disebut dengan takhir. Ada ilat yang kedua, masafah tu boleh jadi tak panjang, tapi masyakkahnya, kadar sulitnya tinggi. Ya, saya ni di Kuala Lumpur, di Putrajaya tak nampak banyak macet lah. Biasa saja. Tapi kalau tuan jalan ke Jakarta, safar tu ke Jakarta, Masya Allah. Kalau tak macet, heranlah orang. Kenapa tak macet ni? Jadi kalau tuan tanya berapa penduduk Jakarta, dia akan tanya balik. Siang atau ke malam? Kalau siang 20 juta, malam 10 juta saja. Tapi tak bisa menghindar dari macet. Saya ni tinggal di Bekasi. Ke Jakarta tu hanya butuh 15 minit saja. Tak sampailah kemudian 40 kilo, tak ada. Tapi kalau sudah macet, bisa 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Ya. Tak terbayang. Masyakkah namanya. Kadar sulitnya tinggi. Saya dari Jakarta, nak ke Kuala Lumpur, mau ke Kuala Lumpur. Terbang saja cuma butuh 2 jam. Saya berangkat kemudian dari zuhur, sampai ke sini belum asar. Itu masafah. Tapi kalau saya ingin tempuh dengan motorcycle dari Jakarta sampai Kuala Lumpur, masyakkahnya tinggi, berat luar biasa. Nah, itu yang kedua disebut dengan kadar masyakkah. Kadang-kadang memang tidak ada safar, tapi masyakkahnya tinggi. Karena itu pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang tidak dalam safar, tapi orang-orang rajin ke masjid, tiba kemudian ada badai. Badai, hujan lebat datang, ya dimungkinkan tak bisa kembali ke masjid lagi, maka ada yang menjamak pada saat itu. Ada juga yang ilatnya, cukup dekat nih, tak sampai 80 kilo, tapi sulitnya perjalanan luar biasa. Ada penatnya, ada khawatir saat sampai waktu sholat sudah hilang, maka di situ boleh kemudian dia menjamak. Jadi ilatnya ada 2, satu masafah, jarak yang lebih dari 80 kilo, itu hanya jarak saja. Dari sini pakcik mau umrah, mau menunaikan haji, maka boleh kemudian jamak. Ada tempat, silahkan jamak. Walaupun itu dilakukan di dalam pesawat, boleh. Boleh, sambil bertayamum. Kemudian yang kedua, saya perjalanan dekat saja. Tapi ada masa-masa sulit, ada masyakkah yang bisa membuat waktu salat saya hilang. Saya mau pergi ke Putrajaya, jalannya dekat saja. Tapi ada kondisi-kondisi sulit, tiba kemudian macet, tiba kemudian sulit, penat. Kalau saya tak lakukan sampai Putrajaya bisa maghrib saya, hilang asarnya. Maka di situ boleh kemudian untuk menunaikan jamaah. Yang ketiga, yang kedua ada qasar. Qasar itu artinya menyingkat sesuatu. Menjadikan bilangan solat dipersingkat kemudian menjadi 2 rakaat saja. Dibagi 2. Syarat qasar hanya boleh mengurangi yang bentuknya genap saja. Bukan yang gazal. Karena itu maghrib tak bisa diqasar. Ya karena tak ada. Solat maghrib 3 rakaat tak bisa dibagi 2. Tak ada solat 1,5. Ruku langsung salam, tak ada. Ya. Zuhur boleh diqasar. Jadi 2. Asar boleh dikosor, jadi 2. Isya boleh dikosor, jadi 2. Tapi yang sudah 2, tak boleh dikosor lagi. Awak ni mau pula lah kosor solat subuh besok lah. Insya Allah subuh saya mau kosor. Dari 2 jadi berapa? Yang 1 saya cukup. Tak. 2, sudah 2 saja. 3. Yang ketiga ada yang disebut dengan jamak qasar. Menggabungkan 2 waktu solat tadi, dan bilangan rakaatnya itu dikurangi menjadi 2 saja. Kecuali bila isya digabungkan dengan maghrib, maka maghrib tetap 3, isyanya 2. Ya, kalau tidak dikosor. Maghrib tetap 3, karena maghrib tak bisa dibagi 2. Isyanya menjadi 2, karena dari 4 bisa dibagi 2. Paham sampai di sini? Kalau sudah dijamak dan dikosor, maka solat sunnah itu umumnya tak perlu dikerjakan lagi. Ya, apa hadisnya? Idza maridul abdu di Al-Bukhari, au safar, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba tu ada yang sakit atau dapat uzur dia. Seperti perempuan-perempuan ni, maaf sekali, datang masa haidnya. Masa sucinya dia bisa solat. Bahkan solat sunnah dia kerjakan, baca Quran dia lakukan. Tiba kemudian datanglah masa haidnya, tak bisa dia solat lagi.
Maka dalam keadaan tak sholat itu, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Perempuan-perempuan tetap mendapatkan pahala dari amalan semasa sucinya. Karena itu mohon berkenan saya nak berikan nasihat kepada puan-puan semua. Bila masih ada masa suci dan haidnya, maka segera perbanyak amal soleh di masa sucinya. Tambahkan amalan sunnah. Tambah solat sunnah, rawatibnya, baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya saat tiba masa haidnya, semua pahala itu dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Sebab kalau sudah habis masa itu, tiba masa menopause, akan sama dengan lelaki. Di perempuan itu luar biasa. Tak solat, dapat pahala solat. Tak baca Al-Quran, dapat pahala Al-Quran. Baca. Bukti alhamdulillah ya. Kita hari ini tak solat, dapat pahala solat. Oh, belum tentu. Kalau selama dia suci, dia tak mau solat. Tak laki tidak. Laki berbeza. Kalau dia punya kebiasaan solat sunnah. Dia punya kebiasaan baca Al-Quran. Tiba kemudian safar. Safar. Baca safar lah dari Kuala Lumpur ke Penang. Agak jauh jaraknya. Tiba kemudian singgah di tempat untuk solat. Mau dijamak qasar. Zuhur dengan asar. Zuhur 2, asar 2. Terbiasa solat sunnah. Karena dia mau jamak dan qasar menjadikan 2, maka hadisnya berkata, tak perlulah tunaikan solat sunnah lagi. Bukan dilarang, kalau mau pun boleh, sila. Tapi tak perlu dikerjakan. Sebab kenapa? Yang wajib saja dikurangi. Kenapa Pak Cik tambah dengan yang sunnah? Jelas ya? Nah saat Pak Cik tak kerjakan solat sunnah, pahala sunnahnya tetap dituliskan. Dapat pahala. Pilih mana? Bekerja belum tentu dapat gaji, atau tak bekerja dapat gaji. Ya? Ini rumus banyak nih. Sama dengan puasa sunnah. Ada orang puasa Isnin Kamis. Tiba dia mau pindah ke puasa Daud. Daud itu kan puasa sehari, besoknya tidak. Isnin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Ya kan? Di puasa Daud. Ingat, cuma puasa Daud. Di hadis tidak ada kemudian solat Daud misal. Ya, solat Daud itu apa Ustaz? Subuh solat, zuhur tidak kan itu? Ya, bukan. Puasa Daud. Nah, kalau kita puasa Daud, pindah kita nih dari yang kecil jadi tinggi. Tertingginya sunnah itu puasa Daud. Senin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Biasanya Isnin Kamis kita puasa, tiba ke puasa Daud. Bersamaan dengan Kamis, waktunya berbuka. Maka cukup berbuka saja, tak perlu puasa. Saat Tuan kemudian tak puasa, pahala puasanya tetap dituliskan karena kebiasaan yang semula. Jangan terlampau soleh. Ya, berbuka, dapat pahala di situ. Walaupun dilakukan tak berdosa, cuma nanti merubah ritme metabolisme tubuh kita, sehingga puasa yang dimaksudkan belum tentu bisa menyehatkan. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Bismillah. Masya Allah, banyak nih yang kelasnya. Masya Allah. Baru saja tadi 1, sudah banyak nih. Jangan dulu ditambah. Boleh jadi nanti ada yang sama serupa di sini. Pertanyaannya. Sampai jam berapa kita nih? Oh, Masya Allah. Khair, saya jawab ini dulu ya. Supaya kita berikan haknya insya Allah. Bismillah. Bagaimana cara mahu mengimbangi pendidikan dinia dan akademik anak-anak? Ya diimbangi saja. Ya, karena kita mahu orang Islam yang dan menguasai pakar bidang teknologi juga dalam dunia ini. Diimbangi. Bagaimana cara mengimbanginya? Pertama, cari sekolah yang mengajarkan keduanya. Sekarang banyak. Saya tidak tahu kalau di Malaysia, tapi saya yakin insya Allah ada. Di Indonesia itu sekarang sudah banyak. Sekolah-sekolah namanya terpadu, memadukan antara dinia, ya, dinia, syariah, Islam dengan yang modern, ilmu-ilmu umum. Ya, misal di sekolah kami ini di Indonesia, di Bekasi, kita buat dari mulai kindergarten, TK, bahkan ada pra-TK, naik ke SD, nanti tahun ini kita SD, nanti naik ke tingkat junior high school, senior high school, dia boarding, baru kemudian ke universitinya. Tapi mungkin agak berbeza dengan sekolah lain, karena sekolah ini menurunkan semua kurikulumnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Misal, anak-anak ini usia 4-5 tahun, apa ayatnya? Hadisnya apa? Lalu dia di-combine dengan pendidikan di Kementerian Pendidikan. Apa nih kurikulum dari Kementerian Pendidikannya? Mesti bisa apa nih di zaman modernnya? Maka diturunkanlah itu, di-combine satu dengan yang lainnya. Di kurikulum dari pemerintah, kerajaan, negara, di-combine dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi spiritnya Quran. Nah, yang dicetak berapa? 2 jenis. Ada ulama intelektual, ada intelektual ulama. Ulama intelektual itu adalah anak yang nampak dari sejak dia budak kecil tuh kecenderungannya kepada ilmu agama, dinia. Senang ke Quran. Ada anak budak kecil usia 4 tahun, dia tuh tak mahu masuk kelas kalau bukan kelas Quran. Jadi kalau kelas yang lain, dia duduk saja depan rumahnya tuh. Dipaksa masuk kelas, dia nangis. Malah mengulang Qurannya, mengulang hafalan Qurannya.
Saking cintanya dengan Quran. Ini anak-anak semacam ini kita lihat. Kita bimbing, kita bimbing, kita bimbing. Kalau dia bertahan dengan bakatnya, kita arahkan dia kepada bakatnya dalam Al-Quran, sampai diarahkan menjadi ahli Al-Quran. Hanya kita bekali pula dengan ilmu-ilmu umum tuh. Dia tahu matematikanya, mathsnya tahu, fisiknya tahu. Yang dasar-dasar. Kenapa? Karena itu akan ia butuhkan untuk memberikan fatwa di masa yang akan datang. Nabi cakap, air yang tak kena najis itu 2 kulah. 2 kulah itu berapa ukurannya sekarang? Berapa volumenya? Sekarang gelombang kedua untuk bisa berhaji, langsung ke Mekah. Ada orang sebagian berkata, mikotnya di atas pesawat. Sekarang saya nak tanya, berapa kecepatan pesawat tuh? 800 mph, 800 km per jam. Baru berucap, bismillah, lewatlah itu. Seperti apa formulanya kemudian? Qasar, tadi ada pertanyaan. Jamak qasar, jaraknya 3 farsah. 3 farsah itu berapa? Untuk istinbat ahkam, perlu ilmu-ilmu dasar dari keilmuan itu. Ya. Yang kedua, ada intelektual ulama. Bakatnya memang ke umum. Umum dia. Sains. Senang kedokteran. Senang arsitek. Susun-susun kemudian Lego itu. Ya. Susun balok-balok. Buat rumah-rumah, buat gedung-gedung. Dia, oh bakatnya ke sini nih. Kita isikan dengan ayat-ayat Qurannya. Hadis-hadisnya. Dia hafazkan dari kecilnya. Terbawa dalam hidupnya. Kemudian masa itu kita bimbing dia. Dengan bidang yang dia inginkan. Maka jadilah dia di kemudian hari dokter yang hafaz Quran. Insinyur yang hafaz Quran. Arsitek yang hafaz Quran. Dan itu banyak dulu. Tuan-puan kalau mengaji di masjid atau surau-surau misalnya di Malaysia. Ada kajian kitab fiqih. Kitabnya bernama Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Kitab Bidayatul Mujtahid ini itu bahasan fiqih muqarin. Jadi membandingkan pendapat-pendapat ulama tentang kes-kes tertentu. Bagaimana kalau saya pergi ke satu tempat tak ada makanan halal? Apa pendapat mazhab ni? Mazhab ni, dalilnya apa? Dia kumpulkan di situ. Ternyata yang menulis kitab itu seorang dokter bedah. Namanya Ibnu Rushd. Bayangkan seorang dokter menulis kitab fiqh. Harusnya bisa dokter sekarang hafaz Quran. Dokter mata, hafaz ayat-ayat mata. Saya pernah bertanya pada kalangan dokter. Kami punya kelas spesial, khas untuk kalangan dokter. Di kurikulumnya dari Al-Quran, ayat-ayat tentang mata, ayat-ayat tentang gigi. Saya tanya pada dokter mata, spesialis mata. Dok, apa ciri orang yang matanya sehat tuh? Dia cakap, Ustaz, mata orang sehat tuh, mata yang bila dia nampak, melihat, dia nampak dengan jelas. Tak pakai alat bantu. Jelas, nampak terang, bagus. Saya bilang, saya banyak nampak orang seperti itu. Tanpa alat bantu, pandangan jelas. Tapi dia tuh tak bisa bedakan mana kasut dia, mana kasut orang. Dia pergi masjid, keluar masjid tertukar kasut tuh. Itu apa yang salah? Wah, itu bukan bidang saya, Ustaz. Itulah Ibnu Sina kemudian menulis kitab namanya Asy-Syifa. Ada kitab pertama Al-Qanun fit Thib tentang penyakit fisik. Kitab keduanya Asy-Syifa tentang kaitan penyakit fisik dengan kaitan penyakit roh. Maka dikeluarkan ayat-ayat Quran untuk membimbing mata yang baik, bukan sekedar jelas dipandang, tapi bagaimana memfungsikan pandangan itu sesuai dengan fungsinya. Disilak cari. Kalaulah anak puan ni yang bertanya misal, sekolahnya di sekolah umum saja, maka berikan dia kurikulum untuk bisa ke masjid menghafaz Quran. Berikan teman-teman yang baik, titipkan di guru-guru misalnya yang dekat dengan agama. Sekarang banyak seperti itu. Di Indonesia sekarang ada kelas sekolah-sekolah namanya IT. Bukan IT yang teknologi, bukan. IT ini tambahan plus. Jadi dia sekolah umum, tapi dia mendapatkan tambahan hafazan Quran. Ya, ada yang dikirim juga kerjasama misalnya dengan Sudan, dengan Jordania, dengan Jordan. Dikirim ke sana setahun, dia balik lagi. Dia belajar umum, tapi belajar pula kemudian sainsnya. Sekarang banyak. Di Saudi, di Jeddah itu, di University, King Abdul Aziz University, itu ada jurusan umum, sains. Ya, di biology ada, fisik ada, kimia ada. Ada Mars University. Mars University yang ada di UIA. Ya, itu mencetak kerjasama dengan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dia mendapatkan 2 syahadah, 2 ijazah. Ya, 2 sertifikat. Jadi dia belajar umum, belajar teknologi, dia belajar IT, tapi sekaligus belajar ilmu-ilmu keislaman. Disilahkan cari. Pertama yang harus dilakukan berdoa, mohon kepada Allah supaya anak ni apapun dia jadi di masa depan, dia menjadi anak yang soleh. Doanya ada di Quran surah ke-7 ayat ke-189. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara kita berzikir dengan ikhlas? Ya ikhlaslah. Sebab selama ini saya merasa berzikir
seakan membaca zikir sahaja. Taib. Apa itu zikir? Zikir itu semua aktiviti kita yang ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan untuk mengingat Allah. Karena itu semua aktivitas termasuk ibadah yang kita kerjakan dalam Al-Quran disebut zikir namanya. Contoh, kita sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat itu dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali saya. Cara menyembah saya, tunaikan solat sebagai zikir kepada saya. Jadi solat itu tujuannya untuk membuat kita ingat Allah. Karena itu kalau ada orang solat tak ingat Allah, pasti ada yang salah dalam solatnya. Di solat yang benar tuh, begitu selesai solat, dia ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat An-Nisa, ayat 103. Paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ Maka jika kalian telah tuntas mengerjakan solat, فَذْكُرُوا Kalian mesti cepat ingat dengan Allah. Di ciri orang berhasil solatnya itu, dia ingat Allah. Karena itu kalau orang ingat Allah, dia tidak akan bermaksiat. Tidak akan bermaksiat. Tuan solat di masjid, keluar masjid, ingat Allah. Maka tidak akan pernah ada cerita tertukar kasut. Karena saat pakai kasut orang lain, kita ingat Allah. Mau dipakai, Allah melihat saya. Tak mau saya. Tapi kalau tak ingat Allah, ini yang repot. Jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan. Pakai saja itu yang lebih bagus tuh, itu yang lebih bagus. Nafsu itu. Kalau Anda pekerja ingat Allah, saat sholat, sholat. Pulang dari sholat, duduk depan komputer, mengerjakan proyek. Saat akan mengetik hal yang haram, Anda ingat Allah. Ya Allah, tak boleh ini. Mampir kafe, ada yang haram, ingat Allah. Tak boleh ini. Tak boleh. Itulah sholat. Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15, ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Karena itu ketika tuan puan baca Al-Quran, tuan puan ingat Allah. Orang beriman semakin tinggi imannya, jangankan baca, dia mendengar Al-Quran, maka ada getaran dalam jiwanya dan semakin dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-puan menghafaz Al-Quran. Lebih tinggi lagi, penghafaz Quran itu semakin dekat dan semakin ingat dengan Allah. 4 kali disebutkan. Di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tuan-puan berdoa. Dalam berdoa itu pasti ingat Allah. Karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir. Tuan-puan menyebut Allah supaya dekat. Punya soalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir. Di Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurkum. Kadang menyebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Sabar, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Alim. Zikir. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi zikir itu pertama adalah semua aktiviti kita yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya zikir kita ikhlas? Hanya ditujukan untuk Allah saja. Yang pertama butuh latihan untuk mengerjakannya. Saya ulang, latihan untuk mengerjakannya dengan membersihkan niat kita karena Allah saja. Terus berlatih. Mula-mula ingin terlihat orang, terus kerjakan lagi, perbaiki niat kita karena Allah saja, karena Allah saja, sampai kita merasakan kenikmatan berzikir walaupun tak ada orang sekitaran kita. Ada hadis sahih. Di antara dosa yang cepat diampuni oleh Allah adalah dosa orang yang saat dia berzikir sendirian mengalir air matanya. Saat itulah seketika diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam golongan yang akan dinaungi di hari kiamat dengan 7 golongan. Ya, di antaranya adalah rajulun, seorang lelaki yang dia berzikir dalam kesendirian kemudian mengalir air matanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, rasakan dalam berzikir itu kita akan wafat pada saat itu. Kita akan wafat pada saat itu. Itu paling cepat menjadikan kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat solat disandingkan dengan kalimat wafat. Masih ingat kalau ada orang wafat itu kalimatnya apa yang diucapkan?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang buka ayat salat. Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika tuan-puan punya persoalan dalam hidup, maka cepat minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri. Terima dulu dengan sabar. Jangan berkeluh kesah. Jika punya masalah, ada problem, jangan berkeluh kesah. Apalagi membuat status. Bikin status di media sosial. Engkau tidak seperti yang aku duga. Tak jadi solusi. Minta solusi kepada Allah. Wassalat. Bagaimana cara mintanya? Lewat salat. Ini saya nak beri rahasia. Saya nak beri rahasia, tapi ini diantara kita saja ya. Nah, lihat sini. Masih ada waktu kan? Masih boleh ya? Bismillah. Masya Allah, hapus sendiri lagi. Datang sendiri, kuliah sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Jamaah cukup melihat cita-cita masuk surga sih ya, Firdaus. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Gurau saja ya. Lihat sejenak. Wasta'inu. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu. Tak nampak. Wasta'inu. Dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusi, minta tolong. Ini perintah Allah. Kalau kita hendak merubah kalimat perintah ini, fi'il amr, dalam bentuk permohonan. Ya Allah, sekarang kami minta solusi, minta tolong. Wasta'inu, mintalah pertolongan, minta solusi. Lalu kita katakan, ya Allah, sekarang kami akan minta solusi. Maka kalimatnya akan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. 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 Kalau kita katakan, ya Allah, kami minta solusi ini hanya kepada Engkau saja, tak ada yang lain. Kami yakin denganmu, Engkau yang berjanji, sekarang kami minta. Kalau kalimatnya hanya kepada Engkau saja, kami yakin. Maka tambahkan kalimat iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Iyyaka. Perhatikan kalimat ini rahasianya. Kata Allah, bila kamu punya persoalan, punya masalah, punya problem dalam hidup, maka mintakan kemudian kepada Allah. Bagaimana caranya? Wassalah. Dengan menunaikan solat. Saya nak tanya pada tuan dan puan. Maaf ya. Apakah dalam solat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Ya. Kapankah itu? Saat berdiri dalam solat. Saat membaca Al-Fatihah. Saat membaca Al-Fatihah. Sekarang saya bacakan hadis qudsi riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang solat ketika dia membaca kalimat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Perhatikan kalimatnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi solat itu menjadi dua bagian. Bahagian aku dan bahagian hambaku. Wali abdi ma sa'al. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan sempurna, maka aku akan berikan bagianku untuk mereka. Yaitu aku berikan apapun yang dia minta dalam solatnya. Aku bagi solat menjadi dua bahagian. Bahagianku dan bagian hambaku. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan benar sempurna, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta dalam solatnya. Kapan itu dimulai? Yuk kita baca hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba itu bermula solat dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Maka Allah akan menjawab seruannya itu dengan kalimat hamadani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Jika hamba itu berkata ar-rahmanir rahim. Qala Allah azza wa jalla maka Allah menjawab athna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Awas kerana tu kalau sedang solat,
Rasakan kita ini ditatap oleh Allah. Tak mampu melihat, tapi rasakan kita dilihat. Dan rasakan dijawab setiap kalimat kita tuh. Itu yang disebut ihsan namanya. Orangnya disebut muhsin. Bukalah hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelah kiri paling atas di kitabnya. Dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nomor hadis yang kedua. Dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW disoal oleh malaikat tentang ihsan, ditanya mal ihsan. Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah menyembah Allah. Ta'budallah, engkau beribadah menyembah Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita ucapkan na'budu. Na'budu, engkau beribadah kerana Allah. Seakan-akan engkau merasakan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kau tak mampu menatapnya. Rasakan. Nah, sekarang ini rahasianya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada seorang hamba berkata dalam solatnya, iyyaka na'budu, ya Allah sekarang kepadamu saja hamba menyembah. Hamba sedang solat, sedang menghamba, sedang ibadah, kepadamu saja. Tak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang hamba ya Allah punya soalan dalam hidup. Punya masalah. Hadirkan dalam hati kita tuh. Rasakan. Tuhan punya masalah apa? Tuhan punya problem apa? Hadirkan dalam hati. Jadi bukan sekedar bacaan saja. Begitu caranya, hadirkan dalam jiwa kita. Ya Allah, ini suami saya, istri saya, anak saya, budak-budak. Di sekolah, problem di kantor, di pekerjaan, jabatan. Hadirkan di benak kita. Nabi Zakaria tuh melakukan itu. Jadi ketika berdiri dalam sholat, beliau minta. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata hamba tak mungkin punya keturunan. Karena secara medis istri hamba divonis monofos dan mandul. Kata klinis tak mungkin punya keturunan. Mohon dalam sholat, dalam berdirinya, berdiri. Dijawab oleh Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat, beliau masih berdiri dalam solatnya. Belum tuntas solatnya, masih berdiri dalam solat. Annallaha yubashshiruka Yahya. Allah berikan berita gembira, engkau akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya, yang berarti hidup. Yang mustahil menurut manusia terlahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi hidup, kata Allah tak ada yang mustahil. Kita nih ditunggu oleh Allah. Dalam solat, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami memohon sekarang petunjuk, pertolongan, solusi. Apa jawab Allah? Perhatikan jawabannya di hadis qudsi. Hadza baini wa baina abdi. Inilah kata Allah yang kumaksud perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar solatnya sampai bacaan ini, apapun yang engkau minta sekarang, aku akan kabulkan. Saya tak mau berjanjilah. Tapi kalau ada masa lagi berkunjung beri kuliah ke sini, kita bahas fikih solat, ada 4 rahasia dalam solat. 4 ni kalau benar dilakukan, maka doa-doa kita sulit untuk ditolak. Hadisnya sahih. Bahkan dalam ayat Quran tu ada beberapa posisi yang langsung minta yang terbaik. Jadi kalau ingin masuk surga, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta yang paling hebat. 4 tu berdiri, 2 ruku, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Bagaimana caranya? Nanti kuliah yang lain. Nah, tapi apakah setiap orang yang berdiri minta? Belum tentu. Apakah setiap orang yang baca ini dikabulkan? Belum tentu. Kecuali orang yang saat solat, dia ikhlas kerjakan dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bagaimana cara khusyuk? Alladzina, ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau hendak ikhlas dan khusyuk, maka rasakanlah engkau sedang menghadap Allah, mungkin itu solat terakhir yang engkau kerjakan. Demikian saat berzikir. Mungkin di zikir terakhir, saya wafat dalam keadaan berzikir. Subhanallah, 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 wafat. Sujud, wafat. Karena itu kalau hendak solat, mendengar panggilan azan, siapkan pakaian terbaik, yang paling halal. Karena mungkin itu panggilan terakhir dalam hidup, mungkin kita wafat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari pakaian baik. Buka Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terindahmu. Bagaimana tuan-puan nih?
Diundang oleh manusia, datang ke party, pakaian baik, luar biasa, yang undang manusia. Belum tentu sehari diundang 5 kali ada party. Pakaian bagus, semua bagus, kasut bagus. Diundang Allah, pakaian macam tu. Pakaian olahraga dipakai pula, pakaian untuk solat. Depannya Messi, belakang Ronaldo, bingunglah malaikat. Hah? Bagaimana kita bisa mendapat rahmat? Pakai yang paling indah. Ya, terakhir saya punya kisah sedikit saja. Ada seorang perempuan tu di Qatar dulu. Ini soleha perempuan ini. Ini kisah nyata. Saya dapat riwayat-riwayat dari orang fiqh. Jadi dia sangat dekat dengan Allah. Dan dia tu begitu ikhlas menunaikan solat. Selalu teringat kalau ada panggilan Allah, cepat dia respon. Tibalah masa pernikahan dia. Saat dia sedang bersolek tu, berhias, berzina. Tertiba kemudian, mau masuk isyak. Ibundanya datang. Ibunya berkata, kamu siap, kita akan perkenalkan kepada orang-orang yang datang ni. Hadirin yang datang. Azan berkumandang. Dia berkata pada ibundanya, Ma, hanal waqt. Tiba waktu solat. Saya ingin solat dahulu, baru saya keluar. Apa kata ibundanya? Kamu nanti bisa kerjakan nanti. Sekarang kamu keluar dulu. Kalau kamu nanti solat, kamu wudhu, hilanglah nanti semua hiasan tu. Make upnya hilang semua. Kamu keluar dulu. Kata perempuan ni anaknya, Ma, hanal waqt. Panggilan Allah sudah tiba. Aku malu kepada Allah. Allah yang berikan aku waktu, kesempatan untuk bisa menikah. Aku ingin bersyukur kepadanya. Ibundanya keluar dengan sangat ketus. Dia keluar, ya sudahlah kamu kalau begitu, dia banting pintu, keluar. Maka dia berwudu. Wudu dengan sempurna, dengan khusyuk. Jatuhlah make up itu. Dia siap menunaikan solat. Khusyuk, enak. Ini kisah nyata, enak solat. Begitu dia sujud, lama dia sujud tu, nikmat. Saking nikmatnya, lama, tak bangun lagi dia. Disitulah ternyata saat terakhir dia hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Manusia menginginkan ia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan ia menjadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan ia berzina bersolek dengan make up dunia, Allah menginginkan dia bersolek dengan make up akhirat. Lepaskan tu make up dunia, ganti dengan make up akhirat. Wudu. InsyaAllah. Begitulah berzikir. Rasakan seakan-akan kita akan wafat. Indah. Bagian terakhir, saya cuma punya waktu 10 menit nih sebelum saya jawab ini sedikit-sedikit. Kalau kita hendak praktekkan pedoman Quran tadi, yang paling mudah saya berikan rahasia cepat. Tuan-puan cari kitab, insya Allah sudah banyak lah translate-nya, terjemahannya sudah banyak. Saya yakin dalam bahasa Melayu pun ada. Cari kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis. Ya, kitab hadis. Nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Coba diulang. Kalau sulit mengulang, cukup cari singkatannya saja. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Cuma 4 jilid saja yang berbahasa Arab. Harganya pun sangat murah. Murah sangatlah. Hanya RM100 saja. Di Indonesia 350.000. RM100 dapat dunia akhirat. 4. Tuan-puan isi pulsa berapa ringgit itu sebulan? Ya pulsa dunia bisa dikumpul-kumpul. Kenapa tak mengisi pulsa akhirat? Kumpulkan tuh. Ini di antara kitab paling baik. Disepakati oleh ulama. Panduan kita dalam bisa menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kitab paling sahih. Setelah Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Hadis. Al-Hadis yang paling sahih sekarang adalah patokan pertama Sahih Al-Bukhari. Saya nak bicara manhaj. Manhaj Al-Bukhari ini luar biasa. Beliau membagi kitabnya ke dalam 97 pembahasan. Semua 97 ini adalah semua perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan Nabi. Jadi oleh beliau itu dirumuskan. Nabi untuk menaikkan iman begini. Untuk pelajar-pelajar begini cara belajar. Kalau ada yang sakit, begini cara minta obatnya. Kalau ada yang hendak berhaji, begini caranya. Semua diklasifikasikan. 97 pembahasan. Dan indahnya, sebelum menampilkan hadis Nabi-Nya, beliau keluarkan ayat Qurannya dahulu. 97 bab kitab. Pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kedua, kitabul Iman. 57 hadis. Ketiga, kitabul Ilmi. Sering ada soalan, Ustaz, bagaimana nih saya ini bisa menaikkan iman? Iman saya ini kadang naik turun. Seperti lift lah, naik kadang turun, naik kadang turun. Kadang aneh juga, kalau sudah naik, kenapa harus turun? Maka rumusnya ada dari Nabi, 57 hadis. Ini amalan-amalan menaikkan iman dan dijaga supaya tak turun lagi. Ada. Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan.
Bagaimana supaya di pemerintahan itu berkah, berjaya, ada semua. Kitabut tijarah, bimbingan bisnis, ayatnya ada, hadisnya apa? Bagaimana berbisnis dengan baik, Allah ridha. Harta dapat, rezeki melimpah, dan ridha Allah didapatkan. Ada kitabut tijarah. Kitabul usrah, ada. Kalau mau ibu combine dengan misalnya Ustaz Ahmad. Saya beri rahsia kedua nih untuk puan-puan. Kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? 4 istri. Kenapa diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Ya. Tuannya hanya boleh 4 saja. Kalau sanggup dan adil. Ya, kalau sanggup dan adil. Ada suami istri bertanya masalah poligami. Nanti itu kita bahas nantilah ya. Tapi yang menariknya dia tanya, Ustaz, kita ni berdebat begini. Dia pro, bagaimana dalilnya? Ya saya tak pakai dalil, saya tanya saja. Ibu, kalau imam tu di rumah siapa? Suami ke Ustaz? Baik. Kalau imam tu berapa orang? Harus 1. Baik. Kalau makmum, ya istilah Ustaz. Kalau makmum, 1 boleh? Boleh. 2 boleh? Boleh Ustaz. 3 boleh? Boleh. Ya sudah. Dia pulang, dia diskusi lagi. Tapi itu pun kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tak, jangan dipaksakan. Karena itu amanah dari Allah, akan ditanya. Akan ditanya. Akan ditanya. Semua titipan. Jadi berpartner dalam hidup itu, semua akan ditanya. Suami membantu istri menjadi soleha, istri membantu suami jadi saleh. Jadi jangan sampai memaksakan urusan dunia dan syahwat, tapi Anda kesulitan menjawab amanah Allah. Nah yang mau saya sampaikan, saya kembali. Kenapa Nabi diperkenankan boleh menikah lebih daripada 4 istri? Ternyata semua istri-istri Nabi itu miniatur karakteristik semua perempuan di muka bumi. Di semua karakter perempuan di bumi itu nampak pada semua istri-istri Nabi SAW. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan, nikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi datang ke saya pun mesti tahajud. Mulanya hitungan urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, bagaimana satu kurma menjadi ibadah? Indah. Coba puan ke rumah, tengoklah. Lihat cermin. Nanti ada yang mirip Sayyidah Aisyah. Bukan wajahnya, bukan. Ya, bukan parasnya. Tapi karakternya. Ada yang senang gesit belajar. Ada yang tabah seperti Saudah binti Zam'ah. Tapi kalau seperti Sayyidah Khadijah, itu agak sulit lah. Sulit. Sayyidah Khadijah itu disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-4-5. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu punya persoalan pulang dari Gua Hira. Setelah peristiwa Iqra. Senang ke Gua Hira supaya mendapatkan wahyu. Berangkatlah siang-siang, wahyu tak turun. Belum turun. Turun dari Gua Hira. Di pertengahan siang-siang, tak ada orang siapapun, kosong semua. Tiba-tiba ada suara dari atas memanggil. Muhammad. Muhammad. Nabi belum pernah tengok malaikat Jibril yang Iqra itu menyamar jadi lelaki. Dia dekat kemudian. Belum pernah nampak. Begitu lihat kanan kiri kosong. Depan belakang tak ada orang. Tengok atas, Allah, ada makhluk. Kata Nabi, karena sama'i wal ard, dia duduk antara langit dan bumi. Tengok begini, Muhammad. Nama siapa? Nama siapa? InsyaAllah. Siang, tak ada orang. Keluar, ada yang panggil. Zeta. Zeta. Tengok kanan kiri tak nampak orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas ada makhluk jubah putih, rambutnya agak panjang, panggil Zeta. Apa yang Tuhan lakukan? Assalamualaikum. Nah, makanya di hadisnya faru'ibtu minhu. Aku ni takut sampai bulu kuduk ni, bulu-bulu yang ada di ini, rambut yang ada di tubuh ni naik. Ini takut tu biasa, fitrah. Salah kalau tak takut. Yang salah tu takut ketika berbuat amal soleh. Kalau takut berbuat maksiat, bagus. Takut pada yang mengkhawatirkan, normal. Normal. Maka Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke rumahnya. Bergegas beliau. Inilah kisah mau saya sampaikan. Begitu sampai di rumahnya, mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah, Allahu Akbar. Tampak wajahnya saja, tengok wajahnya, hilanglah sebagian dari muskilnya. Hilang setengah masalahnya, hilang setengah problemnya. Datang dalam keadaan gelisah, takut, lihat istri, wajah istri, tengok saja sedikit. Tengok wajah istri, hilang setengah masalahnya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku. Dibawa ke kamar itu, diberikan selimut. Selimut berlindung dari kekhawatiran. Begitu diselimuti, selesai diselimuti, beliau berkata dengan indah sekali. Dalam bahasa kita, zauji. Sayang, suamiku sayang, engkau tu orang baik.
Tidak pernah punya musuh. Engkau menyambung silaturahim. Berbuat baik dengan orang banyak. Yakinkan pada jiwamu saat ini pula, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masuk ke dalam jiwa Nabi, tenanglah semuanya itu. Lalu turunlah malaikat kemudian yang tadi itu, dalam keadaan sudah tenang. Turun kemudian, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itulah asbabun nuzulnya surah Al-Mudaththir, surah ke-74 itu. Hei orang yang sedang ketakutan berlindung di balik selimut. Sekarang kau sudah tenang, bangun berikan peringatan, dakwah terang-terangan sekarang. Ketenangan itu lahir dari aktivitas Sayyidah Khadijah. Karakternya. Ibu belajarlah seperti itu. Bapak kalau mau lihat, Tuan mau lihat apakah Puan sama seperti Sayyidah Khadijah? Tengok. Pulang dari bekerja, suasana penat, capailah itu, pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah oleh nyonya, oleh istri di rumah. Begitu tengok wajahnya, wah, Masya Allah. Tambah masalah? Kalau tambah masalah, itu artinya belum nampak. Maka belajar. Cari oleh Puan, cari. Ini hadis-hadis Sayyidah Aisyah. Saudah binti Zam'ah dapatkan itu semua. Itulah cara bermanhaj sesuai dengan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sekarang lah, mulailah. Ya, kalau boleh saya beri saran di masjid-masjid ini, cobalah buat kelas-kelas manhaj Al-Quran dan Sunnah. Dari ulama-ulama kita di sini. Buat kelas dokter dari Al-Quran, hadisnya apa, ayatnya apa. Buat kelas untuk para pengusaha, pebisnis, ayatnya apa, hadisnya apa. Kami buat di Indonesia. Saya punya kelas-kelas pebisnis, ada 400 orang. Kelas dokter, ada 400 orang. Ada kelas ibu rumah tangga yang di rumah ada. Ada kelas pelajar, ada kelas pengajar, ada kelas praktisi kesehatan. Ada. Jadi ayat-ayat kita turunkan, hadis kita turunkan. Kita berharap dia bekerja, hadir spirit Quran dalam jiwanya. Dan semua gratis, percuma. Tak ada bayar, tak ada bayar. Saya untuk urusan akhirat tak mau saya. Saya pun datang ke sini, saya tegaskan sekali lagi. Jangan berikan saya uang atau apapun, saya tak mau. Saya datang ke sini, saya mampu, saya beli tiket. Saya cari hotel, saya tinggal. Supaya hujah saya ringan di hadapan Allah. Saya punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah datang ke Kuala Lumpur. Saya berdakwah, saya tak minta apapun. Tak minta ringgit, tak minta apapun. Sudah saya sampaikan. Ringan saya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dan itu pilihan terserah Anda. Anda mengamalkan, sila. Tidak, Anda akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Datang seorang ustaz kepadamu. Tidak meminta apapun. Dia telah terangkan kepadamu. Dia berikan apa yang dia mampu. Kenapa engkau tidak ikuti? Apa jawab Tuan Puan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya ingatkan lagi kepada pengurus masjid, jangan berikan saya apapun. Saya ingin datang dan ringan hisab saya di hadapan Allah. Kalau mau bantu saya, tolong dalam sujud doakan kehadirat Allah. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa Adi Hidayat dan keluarganya. Itu saja yang saya minta. Tak ada yang lain. Saya punya 3 minit ya. Bagaimana cara mahu hafal 30 juz? Ya berhafal lah, menghafal. Caranya begini. Ini ada Nuha 10 tahun, Masya Allah. Pertama, Nuha, saya ni sangat seronok dengan pertanyaan ni. Senang, bahagia saya. Ada anak kecil 10 tahun tanya bagaimana menghafal Quran. Ya, ada orang sudah tua, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Untuk baca pun belum punya waktu. Ini kita berdoa. Ya, mudah-mudahan anak ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah berniat dengan kuat ikhlas kerana Allah. Dalilnya Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pesan Allah kepada Nabi, ayo baca Quran, dapatkan Al-Quran, bismi rabbik, niatkan kerana Allah. Nuha ni mulai belajar nanti insyaAllah, niatkan kerana Allah, bismillah. Niatkan. Jangan kerana yang lain. Termasuk ustaz, saya ingin jadi hafizah. Kalau pengen jadi hafizah, tidak usahlah menghafaz. Ganti nama saja dari Nuha jadi hafizah. Niatkan kerana Allah. Ya, yang kedua, cari guru yang baik. Cari guru yang benar. Karena Al-Quran ini mesti ada guru. Tak bisa baca Al-Quran, tak ada guru, tak bisa. Kemarin kita sudah bahaslah beri kuliah di Masjid Tuanku Mizan. Saya tuliskan 3 huruf saja. Alif, lam dengan mim. Dibaca oleh 3 orang. Makhrajnya bagus semua. Lam, mim. Alif, lam, mim. Bagus makhrajnya. Cuma saya kata, maksud saya bukan alif, lam, mim. Maksud saya alam. Salah baca, bukan alif lam mim tapi alam. Bagaimana kita bisa tahu ini alif lam mim atau alam? Bagaimana kita bisa tahu ini majro atau majre? Bagaimana kita bisa tahu ini ana dibaca pendek atau ana dibaca panjang? Bagaimana kita bisa tahu alaihi atau alaihu? Mesti ada guru yang mengajarkan kita. Cari guru. Ustaz kami nak temukan guru, sulitlah. Cari murattal.
Sekarang banyak YouTube. Daripada tengok yang sia-sia, tak ada maknanya, tak ada guna. Carilah yang baik-baik. Al-Quran. Banyak sekarang. Ada Syekh Al-Khusari. Itu baik tu. Ya, bermula dari Syekh Al-Khusari. Itu Syekhul Quran. Ingin cepat sikit, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Atau Syekh, misalnya, Suraim. Itu suara kalau ada rendah dikit. Syekh Mishair Rashid, bisa boleh lah. Sila. Pilih syekh-syekh yang baik. Lihat bacaannya, ikuti. Lalu nanti ikut tahsin dengan guru-guru yang ada. 3, cari mushaf. Mushaf Uthmani. Tapi jangan pernah bertukar-tukar mushaf. Satu mushaf itu saja. Satu saja. Ya. Yang sudah dapat At-Taisir kemarin, ya silakan gunakan itu. Satu saja. Usahakan yang susunannya itu menggunakan Uthmani satu halaman 15 baris. Satu halaman 15 baris. Kecuali yang pertama, halaman pertama Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5, 6 sampai 16, 17 sampai dengan 24, 25 sampai 29, 30 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 48, demikian seterusnya. Susunannya. Yang keempat, harus punya priority. Prioritas dia. Tempatkan hafazan sebagai priority. Prioritas kita. Sebab orang kalau sudah punya prioritas, dia akan tunaikan semampu yang bisa dia lakukan. Dan yang kelima, harus ada motivation. Hadirkan motivation terbaik untuk bisa menghafaz Quran dengan baik. Saya dulu motivasi terbaiknya adalah untuk bisa berkhidmat kepada ayahanda almarhum. Saya, alhamdulillah Allah titipkan ayah yang menurut saya baik. Dari kecil beliau mengajar di desa kami, di kampung itu, di musalla kecil. Saya selalu menyertai itu. Jadi beliau mengajar, saya tertidur di sampingnya. Sekarang kami terbaliklah. Saya mengajar, beliau tertidur untuk selamanya. Kalau selesai beliau mengajar, beliau gendong saya pulang. Kadang saya sengaja, saya pura-pura tidur. Saya ingin tahu apakah ayah saya akan menggendong saya. Ternyata masih digendong pula. Dan tertawa. Saya nak tidur, ya beliau menggoda, berikan canda kepada saya. Supaya terasa bahagianya. Tanpa saya sedari, saya mau masuk pesantren, mau belajar. Beliau divonis sakit, sudah ada komplikasi di tubuhnya, tak bisa mengantar. Saya dipeluk dengan erat. Minta maaf kepada saya kerana tak mampu mengantar ke pondok. Ya, beliau menangis saya itu. Saya belum fahamlah saya itu, masih kecil. Saya berangkat kemudian ke pondok. 2 pekan, ada maklumat. Saya dipanggil nama saya. Kakak saya sedang menunggu. Lalu, ya guru tu bercakaplah saat itu. Ananda mesti pulang. Tapi tak berikan maklum kepada kami. Apa yang terjadi. Saya tanya kakak saya, bagaimana dengan ayah? Beliau diam saja. Ya, sampai saya di Bandung, paman saya, kalau di sini mungkin di Jakim ya. Saya tanya, belum sempat saya tanya beliau jawab. Mohon maaf barangkali Ananda Adi tak bisa melihat ayah lagi. Karena mungkin tiba nanti di rumah sudah dikuburkan. Ayah saya sudah meninggal, saya diberitahu oleh paman, dan saya tak bisa menatapnya lagi. Pulanglah saya. Itu dari Bandung ke rumah saya itu ada kisaran 4 jam lah, naik kereta. Sampai di rumah saya dapati ibu saya, sudah lewat maghrib menjelang isya. Dia duduk, tabah sekali. Tak menangis, tak apa, dia sambut saya. Saya peluklah beliau. Saya pun tak menangis, kerana saya tak ingin membuat ibu sedih. Saya peluk di situ, saya temani tidur. Di tidur tu saya bermimpi melihat ayah saya. Mengenakan kemeja, hanya memberi isyarat saja. Besoknya saya bangun, saya buka semua tu, kamar ayah saya lihat. Allahu Akbar, ternyata selama ini yang beliau ajarkan pada saya, bukan kitab-kitabnya, tapi akhlak-akhlaknya. Yang berisi dari kitab-kitab tu. Saya tak pernah ditunjukkan ni kitab ini, kitab ini. Tidak. Tapi yang saya temukan kitab tu di pondok tu, saat saya mondok, saya lihat kitab-kitab itu. Ada semua di kamar ayah saya. Rupanya isi kitab tu diajarkan melalui saya secara langsung, bukan dari bacaan. Menangis saya waktu itu, saya bawa mushaf. Satu mushaf tu. Ayah saya wafat, semua bajunya dibagi oleh ke kerabat-kerabatnya, kawan-kawan dekatnya. Semua baju dibagi semua. Hanya meninggalkan kitab dan mushaf saja. Saya bawa mushaf, saya masih ingat mushafnya. Saya bawa mushafnya, saya duduk di ruang tamu itu, di ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya bukalah mushaf itu. Di situlah saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tak akan bisa menatap ayah saya lagi. Saya tak bisa berbakti lagi dalam hidupnya. Maka mohon ya Allah, ganti bakti saya ini
dengan menghafazkan Quran dan jadikan setiap huruf dari Al-Quran yang saya hafazkan ini mengalir pahala untuk ayah saya. Mula saya menghafaz waktu itu, menangis saya, dan saya tak bisa berhenti mengucapkan Al-Quran. Setiap saya bacakan, dia datang. Saya hanya ingin 8 ayat, masuklah 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, dengan numbernya, dengan artinya, dengan macam-macam, tanpa bisa saya hentikan. Ini saya berhenti, saya menangis lagi, saya pulanglah ke pondok tu. Di pondok kita ditugaskan menghafaz 8 ayat. Saat saya diminta baca, lisan saya tak bisa berhenti. Sampai dengan 40 ayat saya baca terus. Baca. Sampai Ustaz mengatakan, sudah cukup nak kamu duduk sini. Ustaz pamit keluar dulu. Kamu berikan nilai lah kepada teman-teman ini. Jadi motivasi terbaik itu pada saat itu adalah bagaimana bisa kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi saya berikan nasihatlah kepada teman-teman ini, saudara-saudariku, anak-anak, budak-budak ataupun siapapun yang ingin menghafaz Quran, cubalah niatkan dengan niat yang baik. Kalau masih ada orang tua, ayah, ibu, bapa, ibu, ya, pakcik, pakciknya, berbaktilah pada keduanya. Sebab kalau sudah tak ada, sulit lagi kita menemukan bakti itu. Saya bawa ibu saya haji. Berjuang luar biasa. Mungkin kalau nak kisahlah, panjanglah kisah itu. Sampai tawaf, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Sa'i, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Saya bayangkan bagaimana Sayyidah Hajar membuat yang terbaik untuk Ismail. Saat tangan kanan ini menggandeng ibu, ada tangan kiri yang tak bisa menggandeng siapapun. Itulah saya berdoa, ya Allah berikan kemuliaan pada saya. Jadi saya berikan nasihat, kalau masih ada bapa ibu, cepat berbakti pada keduanya. Karena kalau sudah tidak ada satu di antara keduanya, tak ada lagi kesempatan yang kita bisa berikan dalam alam hidupnya, kecuali doa-doa dan amal saleh. Jadi saya berikan nasihat kepada Nuhak ni, alhamdulillah bertakwalah kepada Allah, sayangi kedua orang tua, kemudian berusaha berjuang dengan baik, insya-Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menghafaz. Ya, saya jumpa dengan seorang anak namanya Ashraf, dihantar dia oleh dua orang tua, ayah ibunya, 3 saudaranya. Ya, Habib Abdurrahman As-Sudais, kemudian yang kedua 3 Fatur Rahman, yang keempat Uwais Al-Qarni, masih kecil dia 2 bulan saja. Ya, masih ditimbang, dia datang dengan datuknya pula, kakek neneknya, opa omanya datang semua. Ya, apa yang mau disampaikan? Allahu Akbar. Peran ibundanya mendidik dia menghafazkan Quran, ingin dicek Quran sampai hafaz Quran 7 tahun tu, hafaz Quran dengan numbernya, dengan maknanya, dengan topiknya, temanya. Dan kami uji tes dia. Saya utus seorang santri coba tes anak ini. Saat dites dia diberikan soalan, baca ayat. Diberikan ayat tentang neraka, menangis air matanya. Anak 7 tahun baca ayat tentang neraka, menangis air matanya. Keluar air mata, menangis dia. Nah, itu sudah banyak Pak, tuan-puan. Anak-anak budak-budak kecil hafaz Quran. 4 tahun, 5 tahun ada yang buta mata, lumpuh tak hafaz Quran. Dan ketika ditanya, luar biasa ajib jawabannya. Kenapa menghafaz Quran? Supaya saya punya bekal pulang menghadap Allah. Tuan-puan diberi 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, otak sehat, semua fisik sehat. Tapi belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca. Apa tak malu menghadap Allah nanti saat kita berpulang? Maka bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah muliakan kita semua. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk seluruhnya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan berada bersama keluarga-keluarga di Malaysia ni. Saya jadikan semua keluarga. Bagi saya anda semua keluarga. Alhamdulillah kita satu rumpun, harus bersama-sama bersinergi, jangan sampai terpecah belah, apalagi kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Saya selalu menatap siapapun dalam taklim saya supaya saya bisa berdoa ke hadirat Allah ketika dalam sujud, dalam solat. Guru saya mengatakan, kamu siang berdakwah, malam kamu bermunajat kepada Allah. Bayangkan murid-muridmu, mintakan kepada Allah, jadikan dirimu ikhlas supaya kalimat-kalimat mengalir kepada jiwa-jiwa itu, dan dengan itu mudah untuk diamalkan. Saya tak minta apapun kecuali kita berniat merubah diri kita lebih baik di hadapan Allah, saling mendoakan, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin berucap terima kasih kepada pengelola dari masjid wilayah ni di Kuala Lumpur. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat, kemudian limpahan pahala yang berlipat, dan juga dijaga keikhlasannya, dan mudah-mudahan Allah berikan juga semua kejayaan termasuk pemerintahan kerajaan Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang baik. Semoga Tun juga Mahathir diberikan kesihatan oleh Allah, bisa membawa rakyat Malaysia dalam kejayaan yang baik, dan semoga Allah jaga negeri ini dalam keamanan, kesejahteraan, Indonesia pula, juga semua negeri-negeri Muslim dimanapun berada. Saya mohon maaf barangkali saya tak bisa menjawab semua soalan ini kerana terbatasnya waktu. Namun demikian, insya-Allah kami punya channel YouTube, ya, channel YouTube itu Adi Hidayat Official. Tuan-puan bisa masuk ke situ. Dan kami insya-Allah di situ ada session untuk menjawab soalan-soalan. Di soalan yang masuk ni kami kumpulkan, kemudian kami jawab dari situ. Ya, jika soalnya pribadi, tuliskan saja secara samar. Kasusnya samar, supaya kami tidak harus menyebut nama. Nanti kami samarkan, kami jawab kemudian sessionnya. Jika tuan-puan hendak singgah di Indonesia,
sila mampir ke Bekasi. Kami ada majlis di sana, di Majlis Al-Ihsan. Malam Jumat sekarang kami ada program yang baru, yaitu program karantina untuk menghafaz Al-Quran 30 hari 30 juz. Ya, 30 hari 30 juz. Beserta numbernya, beserta halamannya. Tujuannya bukan untuk menghafaz number, itu tak. Tujuannya supaya mudah untuk diamalkan. Kemarin di Putrajaya, di Masjid Tuanku Mizan, ada juga trainers-trainers yang datang dan kami tunjukkan beberapa untuk menghafaz. Nanti bulan depan tu kita ada program untuk karantina. Ikhwan ada, akhwat ada. Sudah ada tempatnya insyaAllah. Datang, ada pelajarannya 30 hari. Tapi karantina di sana. Ya. Yang kedua, kami juga ada kerjasama ya, dengan Al-Azhar Al-Sharif di Kairo, di Mesir. Dengan Sudan, Jamiatul Quran. Kita buka kelas khusus nanti untuk sanad. Jadi kalau ada mau ambil sanad, 7 qiraat, 10 qiraat, itu bisa ada. Ya, untuk tajwidnya, karena di kami ini tak hafaz Quran, hanya sekedar مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا ووفقنا يا الله نعمل بما تعلمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. زين يا الله أخلاقنا بزينة القرآن ونور يا الله حياتنا بحياة القرآن. اللهم إذا كان هنالك بقية أيامنا فاجعل بقية أيامنا بحياة طيبة، وإذا كان هذا اليوم يا الله من آخر حياتنا فاجعل آخر حياتنا حسن الخاتمة وقوي لساننا نقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأجب كلمتنا يا الله بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم احفظ بلادنا واحفظ أمراءنا، اللهم احفظ يا الله علماءنا واجعلهم مخلصين في دعوتهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.